Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurkasana dengan NIM 2010701027 kelas BD3 Keperawatan 2020. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik toraks. Nah, dan tujuan dari pemeriksaan fisik toraks ini yaitu untuk mengidentifikasi abnormalitas yang ditemukan pada pemeriksaan toraks, payudara, dan aksila. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik toraks, yaitu terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Cara kita akan melakukan inspeksi, yaitu melihat bagian dada. Nah, apabila dada yang normal itu dilihat dari diameter transversumnya 2:1 dengan anteroposteriornya. Nah, apabila dadanya tidak normal, yaitu dada dan anteroposteriornya hampir sama. Nah, bisa juga terjadi bentuk sternum yang lebih menonjol ke depan. Nah, biasanya terjadi bentuk sternum yang menonjol ke depan, yaitu disebut fectus carinatum. Kemudian sternum yang menonjol ke belakang yaitu fectus excavatum. Nah, yang kedua kita melihat pergerakan dada dengan cara melihat apakah ada dada yang tertinggal atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah pasien menggunakan otot bantu napas saat melakukan pernapasan, dan lihat juga apakah ada otot bantu napas seperti retraksi suprastenal ataupun intraklavikula atau otot-otot dada yang lainnya. Setelah kita lihat pasien tidak ditemukan menggunakan otot bantu napas, kita melihat warna kulit pasien dan juga kita lihat nih simetris atau tidak. Kemudian apakah ada tumor, dan lihat juga pada saat pasien melakukan pergerakan napas. Nah, tadi sudah terlihat pada pasien terlihat inspeksinya dalam kondisi yang normal ya. Setelah melakukan inspeksi, sekarang kita akan melakukan palpasi. Nah, sebelum kita melakukan palpasi, usahakan suhu tubuh tangan kita sama dengan suhu tubuh pasien dengan cara menggosokkan tangan. Nah, selanjutnya kita palpasi secara general. Kita lihat apakah ada nyeri tekan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan vermitus, yaitu dengan meminta pasien untuk menyebutkan 77. Ibu, kalau saya bilang 77, 77 ya, Bu? Iya. 77, 77 77, 77 77, 77 77, 77 77. 77. Baik, pada pasien ini getaran pada sisi kanan dan kirinya sama. Nah, ada pula pada fremitus ini ada yang meningkat dan ada juga yang menurun. Nah, pada fremitus yang meningkat biasanya ditemui pada pasien pneumonia. Kemudian pada fremitus yang menurun bisa ditemui pada pasien emfisema dan atalaktasis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Perkusi ini dilakukan secara general pada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, perkusi yang normal pada paru adalah sonor. Nah, selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada posterior sisi diafragma. Pasien akan melakukan inspirasi dan ekspirasi. Dimulai dari suprascapula. Tarik nafas. Tarik nafas. Nah, pada auskultasi ini, auskultasi yang normal yaitu berbunyi vesikular pada lapan toraks. Nah, sekarang kita lihat bagian anterior
apakah ada kelainan atau tidak. Nah, kemudian minta pasien untuk berbaring di tempat tidur. Nah, pada saat berbaring, sambil kita lihat apakah ada tanda pulsasi dari jantung di bagian biasanya terlihat pada sela iga kelima. Nah, setelah dilakukan inspeksi, kita akan melakukan palpasi secara general, yaitu untuk melihat apakah ada tumor atau nyeri tekan ataupun ekspansi dinding dada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada dada dengan melakukan fremitus dengan menyebutkan 77 yang pada saat dilakukan pada posterior. Ibu bilang ya Bu, 77 77 77 77 77 77. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian anterior. Nah, pada pasien ini fremitusnya normal.